Halo, pernah mendengar tentang gen, DNA, RNA, dan kromosom kan? Biasanya, kalau kamu sering menonton film yang latar belakangnya mengangkat isu-isu kedokteran atau kesehatan, kamu pasti sering dengar yang seperti ini. Tapi, sebenarnya apa sih itu gen? Yuk kita pelajari bareng. Gen adalah substansi pembawa materi genetik yang diwariskan dari induk kepada keturunannya. Materi genetik tersebut meliputi deoksiribonukleik asid dan ribonukleik asid. DNA dan RNA ini jumlahnya ada banyak banget loh. Berbagai jenis DNA bergabung untuk membentuk gen. Kemudian, gen-gen tersebut bergabung untuk membentuk kromosom. Kamu tahu nggak fungsi gen itu apa? Jadi gini, fungsi gen itu ada dua. Fungsi yang pertama adalah membawa informasi genetik dari setiap individu ke keturunannya. Jadi, informasi genetiknya itu disalurkan ke keturunannya masing-masing individu. Contohnya apa? Contohnya adalah rambut ibumu yang berwarna hitam diwariskan ke kamu. Contohnya juga misalnya ayahmu tinggi dan kamu juga tinggi. Fungsi yang kedua adalah sebagai pengatur metabolisme untuk perkembangan setiap makhluk hidup. Tak lupa juga di dalam DNA dan RNA itu ada basa nitrogennya. Kira-kira gen itu ada di bagian mana dari tubuh kita ya? Gen itu ada pada segmen atau lokus yang terletak di kromosom. Gen itu ada yang dominan dan resesif loh. Gen dominan itu disandingkan dengan huruf besar. Ini perlu ditandai banget nih. Kita yang anak-anak IPA ini kalau beneran salah bisa fatal banget. Sedangkan gen resesif itu ditandai dengan huruf kecil. Oh iya, intinya kamu harus tetap fokus dan jangan sampai salah loh. Kumpulan gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian dengan fungsi yang sama itu disebut dengan alel. Kamu tahu nggak sih apa bedanya DNA dan RNA? Ternyata ada perbedaannya. Apa aja yang jadi perbedaannya? Perbedaan DNA dan RNA. Jadi yang pertama ada di fungsi. Jika DNA itu mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein. Sedangkan RNA itu hanya mengendalikan sintesis protein. Letaknya sendiri jika DNA terdapat pada inti sel. Kalau RNA itu terdapat pada inti sel, sitoplasma, atau ribosom. Komponen gulanya, kalau DNA itu namanya deoksiribosa. Namun jika RNA itu hanya ribosa. Nah, sekarang kita akan bahas ukurannya. DNA itu panjang, sedangkan RNA itu pendek. Jenis basa nitrogennya sekarang di bagian DNA. Purin, adenin. Adenin dilambangkan dengan huruf A besar dan guanin dilambangkan dengan huruf G besar. Gugus fosfat dan pirimidin. Sitosin dilambangkan dengan huruf C besar dan timin dilambangkan dengan huruf T besar. Nah, sekarang jika di RNA jenis basa nitrogennya purin, adenin sama dilambangkan dengan huruf A besar dan guanin G besar. Dan pirimidinnya sitosin C besar dan urasil. Jadi apa sih yang berbeda? Jadi kalau di DNA itu tidak ada yang namanya urasil, tapi di RNA itu ada yang namanya urasil. Dan sekarang kita akan bahas mengenai kadarnya. Kalau di DNA tidak berubah, namun di RNA itu akan berubah. Nah, begitulah penjelasan mengenai perbedaan DNA dan RNA. Jangan lupa ya. Sekarang waktunya kita kenalan lebih lanjut dengan yang namanya kromosom.
Yuk kita pelajarin, jangan bosan dulu. Kromosom adalah penebalan benang-benang kromatin ketika pembelahan sel terjadi. Kromosom disusun oleh asam nukleat dan protein. Kromosom ini ada dua jenis, namanya autosom dan gunosom. Autosom merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan bentuk fisik selain kelamin. Sedangkan gonosom merupakan kromosom yang berperan dalam menentukan jenis kelamin. Jadi jangan sampai ketuker ya. Kromosom itu punya beberapa bagian yang berbeda. Bagian yang pertama itu namanya kromatid. Kromatid merupakan salah satu dari dua lengan yang merupakan hasil replikasi kromosom. Bagian yang kedua namanya sentromer. Sentromer ini adalah pusat kromosom yang tepat melekatnya benang spindel. Bagian yang terakhir ini namanya kinektor. Kinektokor sebenarnya adalah bagian dari sentromer. Benang spindel ini melekat pada kinetokor selama masa pembelahan. Kamu tahu nggak, benang spindel itu apa? Benang spindel ini bagian yang berfungsi untuk menghubungkan sentriol pada saat pembelahan sel dan untuk menarik kromosom menuju kutub yang berlawanan pada saat pembelahan sel. Nah, itu tadi penjelasan tentang gen, DNA, RNA, dan kromosom. Semoga bisa dipahami ya. And God bless you.